Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan presentasi dari mata kuliah konsep profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Sulistiana MPD. Baik, selanjutnya. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Areta Nathaniel Rahman dengan NIM 201023220043. Kemudian selanjutnya ada Karisma Salsabila Darmawan dengan NIM 201023120001. Yang ketiga ada Clarissa Rahel dengan NIM 201023200009. Yang selanjutnya saya sendiri, Muhammad Aditya Orman dengan NIM 201013210035. Dan yang terakhir adalah Siti Hairunisa dengan NIM 20101233200009. Baiklah, untuk pembaca pertama saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan pengembangan profesionalisme guru. Sebagai suatu profesi, guru harus berkembang sesuai dengan persyaratannya sebagai profesi, karena profesi guru memberikan layanan kepada masyarakat dan anak didik, maka diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kemampuan yang selalu berkembang. Adapun dasar yang digunakan mengapa profesi guru harus dikembangkan adalah pertama, landasan filosofis. Guru pada hakikatnya adalah pendidikan yang bertugas sebagai pemimpin atau pelayan, atau agogos. Sebagai pemimpin dan pelayan, guru harus dapat memberikan pimpinan dan layanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, kepada anak didik. Sementara tuntutan zaman dan tuntutan anak didik selalu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk itu, profesi guru harus selalu dikembangkan agar tidak tertinggal dari kemajuan zaman. Kedua, dasar psikologis. Setiap individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, keinginan, fantasi, intelijensi, cita-cita, insting, perangai, dan performansi yang berbeda dengan individu lain. Jika guru tidak selalu meningkatkan pemahaman terhadap individu lain atau anak didik, maka ia tidak akan dapat menerapkan strategi pelayanannya sesuai dengan keunikan anak didik. 3. Landasan yuridis. Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola suatu pendidikan, penelik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknik belajar, dan penguji. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, pengertian profesi. Secara klasial, pengertian profesi mengandung dua makna. Yang pertama, menunjukkan suatu kepercayaan, atau to profess means to trust, bahkan menjadi keyakinan atau to believe in, atas suatu kebenaran atau ajaran agama atau kredibilitas seseorang. Yang kedua, menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi bagi pelakunya dan berhubungan dengan pekerjaan mental atau bukan manual, seperti mengajar, keinsinyuran, kedokteran, dan sebagainya. Dalam Hornby 1962, profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani adalah probaino, artinya janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam Balai Pustaka 1996, 789, bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.
Menurut para ahli, Webster New World Dictionary dalam Oteng 21983 menyebutkan bahwa profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberalitas atau sains, dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual atau pekerjaan kasar, seperti mengajar keinsinyuran, mengarang, dan seterusnya. Menurut Sains E.H. 1962, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya di masyarakat. Yang ketiga, Daniel Bell, 1973. Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal, dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis, dan moral. Selanjutnya, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi. Contoh profesi adalah bidang keguruan, hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, memerlukan keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam, ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan, serta memiliki dedikasi yang tinggi. Secara teori jabatan, pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang yang tidak memiliki keahlian, karena tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Karakteristik dan syarat profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. C. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Menurut hasil kesepakatan, sejumlah ahli atau profesional dalam bidang kedokteran dan bidang lainnya pada bulan Juli sampai Oktober 1990 di FPSI KIP Bandung bahwa ciri-ciri utama profesi adalah A. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang krusial, B. Adanya tuntunan penguasaan keahlian atau keterampilan sampai pada tingkat tertentu. C. Memperoleh keahlian atau keterampilan pada butir. B. Bukan hanya dilakukan secara rutin, tetapi melalui pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis melalui metode ilmiah. D. Suatu profesi memiliki batang tubuh disiplin, ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. Penguasaan profesi membutuhkan masa pendidikan yang lama pada jenjang perguruan tinggi. Menurut Ensiklopedia Amerika nomor 28, suatu jabatan atau pekerjaan profesional
minimal mendapatkan pendidikan 4 tahun setelah tamat SMA sederajat. F. Proses pendidikan yang ditempuh juga merupakan wahana bagi sosialisasi nilai-nilai profesional profesional di kalangan peserta didik atau maha peserta didik yang mengikutinya. G. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau klien, seorang profesional berpegang teguh kepada kode etik yang pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi dan setiap pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi. H. Anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan judgementnya sendiri dan menghadapi atau memecahkan sesuatu dalam lingkup kerjanya. Tanggung jawab profesional adalah komitmen kepada profesi berupa pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat atau klien. Dan praktik profesional ini otonom dari campur tangan pihak luar. J. Sebagai imbalan dari proses pendidikan dan latihan yang lama dan komitmen kepada seluruh jasa atau pekerjaannya, seorang profesional mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan karenanya berhak mendapatkan imbalan yang layak. Profesi kependidikan, guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, syarat-syarat guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Bab 4 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 28. Syarat-syarat guru diantaranya A. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian guru yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi 1. Kompetensi pedagog, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi sosial. D. Seorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Perkembangan profesi kependidikan di Indonesia. Masa penjajahan. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution mengatakan, zaman penjajahan merupakan bagian sejarah profesi pendidikan. Pada zaman penjajahan, guru tampil dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik untuk menjadi seorang guru. Dan pada tahun 1912, mereka mendirikan organisasi perjuangan guru-guru pribumi, yakni Persatuan Guru Hindia Belanda yang beranggotakan guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dalam masa penjajahan Jepang, PGI tidak bisa beraktivitas secara terang-terangan karena semua organisasi dianggap membahayakan. Masa kemerdekaan. Masa inilah peran guru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal. Pada 24-25 November 1945 diselenggarakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta.
Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah, yakni PGRI, sehingga tiada lagi perbedaan latar belakang bahkan pada kelanjutannya. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Mungkin anggapan banyak orang bahwa guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewajiban guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik. Kode Etik Profesional Guru Indonesia. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan etiket yang berarti pergaulan atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut dengan sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Pada saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi sehingga disebut etika profesi. Misalnya kedokteran, etika hukum, etika guru, etika jurnalistik, dan sebagainya. Etika berkaitan dengan baik, buruk, benar, salah, jujur, dan bohong. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis, pendapat spontan kita. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah yang berlaku secara objektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga atau organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima oleh umum dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jika etika adalah aturan dan norma yang mengatur bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, agar dapat etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan etis. Kode etik profesional guru. Kode etik profesi guru adalah kumpulan nilai serta norma profesi yang disusun dengan baik dan sistematis dalam sebuah sistem. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Organisasi profesi pendidikan. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, prosesi, dan keguruan. Menurut standar, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengajar tujuan bersama. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 3. Menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Di samping itu, organisasi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan yang kerja yang rasional. Contohnya seperti perseorangan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contohnya seperti arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak SD. Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang atau dapat melalui adanya proses pendidikan. Dan guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Jadi, organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri-ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Fungsi organisasi. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya.
organisasi profesi kependidikan, selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, berfungsi sebagai persatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional. Profesi ini, kedua fungsi tersebut dapat diuraikan berikut ini. Fungsi persatuan, kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang berdasarnya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi profesional. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai, namun umumnya dilatar belakang oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Demikian pula organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatuan sebagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengembang profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tentu dapat PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Kurikulum 1994 dapat dilakukan melalui dua program, yaitu program terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan organisasi profesi kependidikan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagai dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembatnya. Karir yang disebut adalah perwujudan diri seorang pengembang profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain melalui serangkaian aktivitas. Organisasi profesi berperan sebagai fasilitas dan model setiap anggota mengembangkan pendidikan yang handal. Meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota merupakan upaya organisasi profesi kependidikan
agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.